Perkenalkanlah nama saya Samsul Azhari, spesialis bedah saraf konsultan dalam bidang pediatrik, berpraktek di Rumah Sakit Suci Hospital. Jadi yang namanya sindrom itu artinya maksud saya kumpulan gejala. Kalau tether itu tertarik, cord itu medula spinal atau saraf yang menghubungkan otak dengan tubuh. Jadi ini biasanya munculnya biasanya pada waktu pertumbuhan. Karena otak ada di atas, saraf akan naik ke atas, dan awalnya di sakrum dia akan naik ke lumbal 1, lumbal 2. Tapi kalau ada yang melengket di situ, maka saraf itu nggak bisa naik. Karena nggak bisa naik, maka malah tertarik ke bawah, maka terjadi kelumpuhan yang ringan sebetulnya. Dari mulai paling ujung adalah kencing, kemudian kaki lumpuh bisa naik ke tangan. Dok, bagaimana gejala awal yang disadari dari Tether cord syndrome ini? Kalau yang namanya Tether cord syndrome biasanya itu paling sering terjadi antara 20-50% dari spina bifida ya. Spina bifida itu adalah benjolan yang di punggung. Tapi kadang-kadang spina bifida juga nggak terlihat ya benjolan. Jadi gejalanya biasanya awalnya adalah gangguan kencing. Kencing bisa retensi atau inkontinensi. Jadi retensi itu biasanya nggak bisa kencing, susah kencing atau ngompol terus. Nanti makin lama biasanya ujung kaki itu lumpuh. Lumpuhnya bukan lumpuh keplek tapi lumpuh ringan. Jadi jalan agak susah, ya jalan agak repot. Lama-lama makin ke atas, lemes, susah lari, ya gitu. Tapi memang sama sekali yang saya bilang silent, dia sama sekali nggak lumpuh plek gitu, nggak bisa gerak bukan, tapi lemes saja. Jadi seringkali nggak terperhatikan. Dok, apabila tidak segera diobati, apakah kondisi terburuk yang terjadi akibat Tether cord syndrome? Nah ini dia, kalau kan gangguan kencing itu terutama yang bahaya, gangguan kencing yang nggak terperhatikan, biasanya terus makin lama makin terganggu, dia lama-lama bisa naik menjadi gagal ginjal. Nah yang sayangnya kalau saya pernah ada anak SMP yang gagal ginjal yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Kalau sudah ginjal sudah itu ya terapinya coba transplantasi, kalau nggak transplantasi ya meninggal. Gitu. Padahal mestinya ginjalnya tuh awalnya normal, nggak sama sekali ginjalnya nggak terganggu, mestinya awalnya. Tapi kalau nggak di treatment terjadilah begitu. Dok, bagaimana diagnosa awal yang harus diwaspadai apabila terkena Tether cord syndrome? Nah itu dia, masalahnya karena silent, seringkali agak susah. Jadi hati-hati pada anak yang tadinya normal tuh, terus tiba-tiba pada umur 10 atau 12 tahun tiba-tiba terjadi gangguan kencing, terus sulit berjalan. Itu mesti diperhatiin. Jadi untuk menegakkan diagnosiknya harus dengan MRI. Pada MRI kelihatan ada apa yang disebut low lying conus, jadi saraf itu letaknya rendah, nggak di normal. Dok, apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Lalu bagaimana proses penyembuhannya? Sebetulnya realnya kalau belum terjadi kerusakan permanen dengan melepas, jadi tarikannya atau nempelnya itu kita lepas sehingga si konus atau saraf itu bisa naik ke atas sampai ke lumbal 1-2. Kalau itu bisa lepas, sebetulnya itu bisa kembali normal. Cuman saya kadang-kadang sudah terjadi kerusakan, misalnya seperti tadi sudah terjadi kerusakan ginjal atau terjadi otot-ototnya sudah kaku, jadi atau tulang-tulangnya udah menyatu karena lama nggak digerakkan. Nah kalau udah begitu, memang perlu tindakan lain atau usaha lain untuk mengatasi. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi, atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yakni Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV.